Kami percaya ada kuasa urapan-Mu. Roh Kudus berbicara melalui mulut hamba-Mu. Dan jadilah firman-Mu seperti yang Kau kehendaki. Bukan yang kami kehendaki, melainkan yang Kau dan Bapa kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengar dan menjadi pelaku atas firman Tuhan. Kita semua yang siap diberkati bersama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi selamat pagi dan happy Sabat. Ya, puji Tuhan, ini kali kedua saya ada di tempat ini. Yang pertama saya waktu itu melayani di Praise and Worship. Dan hari ini mendapat kehormatan untuk boleh membawakan bagian firman Tuhan yang telah diberi tema pada bulan ini, yaitu penyembahan yang sejati. Dan saya mengambil judul Alabaster Box. Ya, nama saya Rea. Dan tadi worship leader anak saya ya. Jadi ini bukan KKN ya. Tapi bukan kebetulan saya mengenal Michael sudah cukup lama, dari dia masih unyu-unyu ya. Dan hari ini saya melihat banyak kegerakan orang-orang muda. Karena itu saya bilang ke Michael, apapun yang bisa saya lakukan saya mau support ya. Dan bersyukur kami bisa melayani bersama-sama. Juga reunian ya tadi dengan pemain keyboard. Jadi berdoalah tempat ini menjadi tempat bersatunya orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang rindu melayani Tuhan. Katakan amin. Oke, kita akan belajar dari sebuah pribadi yang luar biasa, pribadi perempuan yang tidak pernah diperhitungkan tadinya, bahkan masuk dalam daftar hitam manusia pada zaman itu istilahnya ya, daftar hitam dari apa yang dia perbuat di mata manusia lainnya, sehingga dia merasa bahwa ada satu yang namanya ketidaklayakan untuk menghampiri Tuhan. Tetapi justru pagi ini kita akan belajar melalui pribadi perempuan tersebut. Dan kita akan bersama-sama membuka dari Lukas 7. Saya akan bacakan Lukas 7. Kalau ayatnya dari 37 sampai 50 jika Bapak Ibu ingin mencatat. Saya tidak siapkan PowerPoint karena saya ingin kita bersama-sama merenungkan dan betul-betul merasakan kita menjadi bagian sebagaimana perempuan ini. Mari kita belajar juga bervisualisasi saat firman Tuhan disampaikan. Lukas 7 ayat 37 sampai 50, tetapi saya akan membaca hanya di ayat 37 dan 38 lalu beberapa bagian dari ayat-ayat tersebut. Baik ya, saya akan membaca. Lukas 7 ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi sudah jelas ya. Predikat atau labeling dia berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Di kitab yang lain dalam Injil disebutkan bahwa minyak ini minyak narwastu dan harganya sangat-sangat mahal. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Jadi ada satu situasi, mari kita bersama-sama menggambarkan sebuah situasi bahwa ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang apa? Berdosa, ya. Kita seringkali merasa minder kalau melihat ada orang yang sepertinya tersohor gitu ya. Kita melihat, aduh pengen banget gue kayak gitu. Banyak orang sekarang krisis percaya diri karena followers di Instagram atau di sosial media dia itu sangat sedikit dibanding yang lain. Makanya ada upaya-upaya untuk menaikkan followers dengan banyak cara. Dan memang disiapkan karena kecenderungan orang tahu dari algoritmanya bahwa ada orang-orang yang merasa terganggu dengan followers lo berapa gitu. Kalau zaman dulu kan kita kalau kenalan sama orang tinggal di mana, kegiatannya apa gitu ya. Kalau udah berkeluarga anaknya berapa, itu hal-hal yang mungkin lumrah dikatakan. Tapi hari gini anak-anak sekarang nanyanya apa? Followers lo berapa? Lo ada account apa? Yuk tukeran yuk gitu. Zaman dulu kita tukeran nomor HP. Udah gitu tukeran PIN BB. Masih inget ya di zaman Bapak Ibu dulu ya. Naik lagi, sekarang kita nggak ada tuker-tukeran begitu. Ya karena semuanya serba gampang. Jadi begini,
Ini nomor ada WhatsApp-nya nggak? Nah gitu ya. Jadi zamannya mulai berubah, mulai apa namanya, mulai mengikuti era yang ada. Tetapi perhatikan, perubahan hati-hati. Perubahan seringkali justru tidak membawa kita menemukan tujuan kita. Perubahan justru membuat kita makin terkadang perubahan, apalagi namanya teknologi, justru membuat kita seolah makin menjauh kepada fitrah kita. Terkadang kita merasa stres. Saya mau cek saudara, kalau satu hari tanpa HP seperti apa? Ya, itu pergumulan tersendiri. Tapi hari ini kita mau belajar, apa sih penyembahan di era teknologi ini? Apa sih penyembahan di era hebatnya manusia di zaman ini? Apa sih penyembahan bagi kita yang hidup di sekian zaman? Saya sih hidupnya di tengah-tengah. Setelah angkatan baby boomers, saya masuk. Kemudian saya punya anak, dan saya ada adiknya dia yang beda sama dia sekitar 13 tahun. Dan itu artinya beda lagi treatnya karena beda zamannya. Kalau kita pelajari zaman demi zaman, maka kita melihat banyak arti dari tersohor atau arti dari yang namanya terkenal itu, sensasinya berbeda-beda. Di zaman itu, manusia yang disebut tersohor itu bukan karena hal-hal yang hebat semata-mata, tapi karena dia dikenal sebagai seorang berdosa. Kalau dibilang hari ini mungkin ya bahasanya, oh itu sih udah cewek yang udah deh ada daftar harganya. Itu sih cewek, maaf ya, bisa dipakai. Itu sih cewek yang ya seperti itulah. Dan kalau kita nggak kenal, semua orang terlihat serupa atau sama. Tapi kalau kita tahu reputasinya, maka yakinlah, jangan-jangan kita di sini juga ragu-ragu untuk melihat atau mengizinkan dia masuk ke pintu ini, bahkan duduk bersama dengan dia. Situasinya, bayangkan, dia orang yang terkenal karena dosanya. Tetapi kala itu dia mendengar bahwa Yesus, pribadi yang juga tersohor di zaman itu karena mujizat-mujizat yang dia lakukan, lagi mampir di rumahnya orang Farisi. Saya nggak mau bahas arti Farisi. Tetapi kalau kita tahu, Farisi adalah orang yang bukan orang bodoh. Farisi secara kepemimpinan, maka mereka juga punya andil dari dalam kepemimpinan di zaman itu. Jadi artinya Yesus datang makan bersama, ini perempuan dengar, kenapa? Karena sama-sama tersohor. Ya, followersnya Yesus mungkin banyak karena dia mengadakan mujizat, followersnya perempuan ini juga mungkin banyak karena dia cewek yang ya berdosa. Tapi hari itu ada sesuatu yang luar biasa. Dia datang, dia bawa buli pualam. Alabaster box itu bicara tentang buli pualam itu. Gak ada terjemahan Indonesia yang benar-benar exactly bilang, oh ini nih gitu. Tapi ini dikiaskan. Saya pelajari ada beberapa lagu yang terinspirasi dari kisah si perempuan ini. Langsung judulnya Alabaster Box atau judul-judul yang lain, tetapi ada kandungan kata Alabaster Box. Dan yang uniknya waktu dia itu bawa dan dia langsung menuju kepada tujuan dia datang ke rumah orang Farisi itu. Dikatakan dia menangis berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Bapak Ibu Saudara, karena kebetulan saya orang seni ya, jadi saya suka sekali menggambarkan situasi gitu ya, jadi supaya jelas dan clear. Kalau membasahi dengan air mata, maka jarak kaki dengan muka kita itu nggak mungkin di atas 10 cm. Paham ya? Mukanya deket banget. Mukanya deket banget sehingga air matanya itu bisa dikatakan membasahi kaki Yesus. Itu kayak orang kalau lagi nangis. Kayak kalau anak kita nangis, lalu dia nangis ke pangkuan kita atau ke pelukan paha kita. Air matanya berderai sampai kita merasakan baju kita ikut basah. Sedekat itu wajah si perempuan ke kaki Yesus. Dan enggak sampai di situ aja. Setelah kakinya dibasah oleh air matanya, dia menyeka, rambutnya panjang. Rambutnya panjang digambarkan, ya banyak ilustrasi yang menggambarkan tentang perempuan ini. Dia digambarkan menyeka, kemudian dengan rambutnya mencium kaki, meminyaki dengan minyak itu.
Saudara, ada satu situasi yang membuat murid-muridnya yang saat itu bersama-sama dengan Yesus menjadi risih. Bahkan beberapa muridnya berpikir gini, harusnya Yesus kalau sakti ya, kalau beneran dia itu sakti, dia pasti tahu ini perempuan siapa. Ya, jadi katakan di ayat 39 dibilang gini, orang Farisi itu melihat mengundang Yesus melihat hal itu dalam hatinya. Orang Farisi itu bilang gini, kalau ia nabi dia pasti tahu. Murid-muridnya juga begitu, murid-muridnya nggak kalah gibah orang sekarang bilang ya. Pasti tahu itu siapa, perempuan itu siapa. Masa dia nggak tahu? Masa dia nggak tahu siapa itu? Siapa itu perempuan? Langkah yang pertama, waktu kita bicara soal penyembahan, itu bukan sekedar menyembah waktu saudara mengangkat tangan, menyanyi, lalu saudara berbicara dengan mungkin bahasa-bahasa yang lain. No, itu bukan penyembahan. Waktu saudara punya suara yang bagus, lalu saudara mulai menyanyi dan saudara merasa nyaman dengan pujian yang saudara nyanyikan. Hati-hati, saya selalu bilang kepada orang, jangan sampai kita menyembah penyembahan. Karena yang kita sembah itu Tuhan. Kita mulai senang dengan suara kita terlena. Dan kita ingin mengulang itu seperti satu tradisi bahwa kalau saya yang menyanyikan itu pasti berbeda dengan orang lain yang menyanyikan. Benar, itu tidak salah. Tetapi itu bukan esensi penyembahan. Penyembahan bukan sekedar situasional yang membawa saudara masuk ke tempat ini, duduk dengan baik, saudara ikuti lagu demi lagu, lalu saudara mulai menitikkan air mata karena ada keharuan di dalam diri atau hati saudara. Bukan sekedar ekspresinya. Tetapi penyembahan adalah keseluruhan hidup di mana saudara menyadari bahwa tinggal buli pualam yang saudara punya sebagai sesuatu yang mungkin membuat impresi hatinya Tuhan. Sekali lagi, perempuan ini cuma tinggal punya itu karena namanya udah buruk. Reputasinya jahat. Kalau di zaman sekarang mungkin dia penggoda laki orang, perebut laki orang, istilah pelakor, maaf ya, istilah-istilah yang kurang pantas. Semuanya label namanya. Dia datang, dia tahu bahwa waktu dia datang, kalau dia bawa hidupnya atau tubuhnya, dia tahu ini najis. Saudara paham? Dia nggak bisa datang tanpa tangan kosong, dengan tangan kosong. Makanya dia bilang, dia ingat bahwa ada satu yang dia punya, yang namanya the alabaster box. Dan dia bawa satu-satunya yang dia pikir, tinggal ini yang terbaik yang aku miliki. Mari hari ini temukan arti penyembahan di kehidupan kita yang tinggal ini itu. Seringkali kita mencari cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin dengan pelayanan kita, dengan reputasi kita, dengan jabatan kita, dengan kapabilitas kita, dengan hobi, dengan talenta kita. Itu semua baik. Tetapi seringkali kita lupa bahwa ada satu titik yang sebetulnya Tuhan tunggu dan itulah yang dinamakan penyembahan di versinya dia. Waktu apa? Waktu kamu sadar bahwa tubuh, hidup, bahkan seluruh keberadaanmu itu gak ada apa-apanya, najis, kotor, tetapi tinggal satu dan itu kamu bawa buat Tuhan. Maka kalau orang bicara maaf ya soal perpuluhan ini itu, saya mau tantang mereka, berani gak memberi 100% bukan cuma 10%. 10% sih aduh, kadang-kadang kita bisa mengatur, yang ini yang dihitung 10%, yang ini enggak. Tetapi waktu keseluruhan hidup kita, maukah saudara berikan itu buat Tuhan? Justru itu yang dia lihat dari si perempuan ini. Muridnya kesel gak? Kesel banget. Manusia itu kan lebih kesal melihat orang bertobat daripada orang bikin jahat. Wow. Ayat 44. Yesus menegur murid yang bilang, aduh itu pemborosan. Ngapain dia pecahin? Minyak narwastu itu kan mahal. Udah dipecahin, nggak tahu diri. Ini perempuan nih kalau pakai versi terjemahan saya. Masa Yesus nggak tahu? Apaan sih? Udah. Lu risih deh ngeliatnya. Ngapain gitu-gitu? Aduh.
Tapi Yesus bilang gini di ayat 44. Dia bilang ke Simon, engkau lihat perempuan ini? Yesus bilang, saya masuk ke rumah kamu gak kasih aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata, menyeka dengan rambutnya. Kamu gak cium aku, tapi sejak aku masuk, dia gak berhenti-berhenti cium kakiku. Yesus bilang, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Yesus mau bilang begini loh, hey, kamu yang merasa paling benar, yang merasa penyembahanmu paling bagus di antara orang lain yang kamu bandingkan, kamu sudah lakukan apa? Nothing, kata Tuhan. Perempuan ini, waktu dia menyadari dirinya nothing, maka dia tahu apa yang dia bawa itulah yang terbaik. Air mata, saudara tahu. Kalau dalam ilmu kejiwaan, air mata itu tanda orang mulai awal pemulihan, karena air mata itu mahal sekali untuk keluar. Makanya ada istilah tunggu saya jadi lupa ya. Katarsis. Kenapa? Karena orang tuh terbelenggu oleh semua yang menumpuk sampai nangis susah. Pernah dalam kondisi begitu ya? Nangis aja susah. Itu namanya orang udah depresinya tinggi. Kenapa anak kecil begitu enak hidupnya kita lihat? Karena gampang nangis. Ekspresinya cuma itu. Ya marah nangis. Lapar nangis, bahasanya nangis, ngantuk nangis. Kalau kita pakai muter-muter, aduh sebenarnya gue tuh udah capek, tapi karena begini gitu ya, bilang aja lo lagi lapar atau lagi marah. Tapi kita muter-muter karena begitulah manusia. Makanya Yesus bilang belajarlah seperti lihatlah anak kecil dan belajarlah karena mereka itu yang punya kerajaan sorga. Gak ada tricky hidupnya. Yesus lihat orang ini maju, menyeka. Saya nggak bisa bayangkan dalam kondisi seperti ini, maaf ya. Biasanya surga di telapak kaki ibu ya. Ini gantian. Saya menyeka ya, ini rambut saya pendek. Saya nggak bisa bayangkan, saya datang udah diomongin, dikata-katain, tuh kan pelacur tuh. Tapi saya nggak peduli kan, lihat ya, kita diomongin, saya diomongin, tapi saya nggak peduli. Saya seka, saya bilang, saya minta ampun, saya tidak layak. Saya seka, air mata saya tumpah, saudara bisa bayangkan. Dan itu yang menyenangkan dan dicari Tuhan. Hari-hari ini banyak penyembahan palsu. Menyembah supaya dapat feedback. Menyembah supaya berlipat kali ganda kembali. 30, 60, 100. No. Secara otomatis berkat itu sudah Tuhan taruh sejak kamu punya nafas. Bisa bayangkan berapa harga nafas? Atau orang panik cari oksigen. Saudara tahu berapa harganya? Kamu dapat free, saya dapat free. Perempuan ini tinggal itu yang dia punya. Dia samperin, dia cari kakinya Yesus. Penyembahan itu yang sekarang mulai mati di gereja-gereja Tuhan. Karena kita sibuk dengan semua program. Sibuk waktu menyembah itu. Seolah-olah kita ingin dipandang baik. Bersuara yang layak. Bagus. Mudah-mudahan diundang lagi. PK-nya berapa ya? Kalau terlambat PK-nya kita mulai curiga. Saya melatih beberapa gereja di Indonesia terutama ya, jadi saya udah keliling dan ada satu yang bilang gini, aduh marah kita tuh kak katanya, tolong ditegur nanti waktu kakak membagikan sesi katanya. Kenapa? Biasanya pacarnya lagi ya, pacar saya itu dijadwal setiap minggu main musik. Tiba-tiba sekarang cuma sebulan 1 apa 2 kali, loh berarti kenapa itu artinya? Karena mulai banyak pemain yang lain, loh bagus dong. Jadi gantian, bagus apaan kak? Pacar saya itu kan cicil motor. Jadi kalau cuma 1 bulan sekali, kurang dong pemasukannya. Paham saudara? Tidak salah bicara soal hidup yang diberkati Tuhan. Tetapi kamu tidak bisa menukar caramu menyembah Tuhan sebagai sesuatu yang kamu pikir akan membuat Tuhan itu memberkati hidupmu. Tanpa kita sembah Tuhan, dia tetap Tuhan. Banyak kita berpikir, itu karena sesuatu yang kita lakukan. Lihat makanya gereja ini besar. Sungguh, saya bersyukur ada masa pandemi. Dari situlah banyak tersaring orang-orang yang mengatakan mengasihi Tuhan.
Saya bersyukur karena gereja harusnya dimulai dari kelompok kecil seperti ini. Penyembahan tidak bisa lahir dengan penghakiman. Penyembahan tidak bisa dikatakan sejati waktu ada sikap hati yang merasa lebih baik daripada orang lain. No, bertobat. Bagaimana mungkin saya menyembah dan saya bilang, how great is our God. Sementara hati saya tahu, sebelah saya tuh, itu kan, no. Dan ini terjadi. Saya kemarin diskusi dengan anak-anak saya. Saya bilang gini, kok lucu ya, gereja makin banyak, jemaatnya seolah makin banyak. Tapi kok kegerakannya makin mati? Oh mungkin salah caranya kali, anak saya bilang. Bukan. Jangan-jangan memang kita sedang salah menyembah Yesus yang mana. Jangan-jangan yang kita sembah adalah Yesus yang kita pikir itu seperti deposito. Yesus yang seperti satpam. Yesus yang bisa kita marah-marah dan kita pergi lalu balik suka-suka kita karena seolah-olah dia tidak jawab apa yang menjadi pergumulan kita. Hari ini mari kembali. Kenapa ada ayat yang dikatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan tahu lemahnya daging yang tidak akan sanggup bisa mencapai tingkatannya Tuhan sebagai tingkatan ilahi. Daging tidak bisa bersatu dengan roh. Makanya dia bilang harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Manusia tidak pernah utuh tanpa roh Tuhan. Manusia tidak bisa terhubung tanpa roh Tuhan. Jadi kalau kita sudah berdoa pagi, siang, sore, malam dengan cara-cara yang mungkin kita pikir itu baik. Tetapi satu, kalau tidak melibatkan roh dan tidak membangunkan roh, nggak bisa karena daging itu lemah. Mati daging kita. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, nggak ada pakai tawar-menawar. Menyembah is a must. Latih berpuasa. Latih supaya dagingmu makin mati dan rohmu makin kuat. Karena nggak bisa, manusia tidak bisa menyembah dengan keterbatasannya. Perempuan itu tahu. Makanya dia bawa sesuatu. Bukan dengan tangan hampa dikatakan. Mengapa disebutkan harus menyembah dalam kebenaran? Karena hanya di dalam kebenaran iman itu timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan apa yang namanya kebenaran itu sifatnya merdeka. Bagaimana mungkin kita menyembah dengan keraguan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita? Mari hari ini, biarkan apa yang Tuhan rindu, itu kita kembalikan. Bukan lagi menyembah karena memang ya lagunya enak, tangan kita terangkat, nggak sampai di situ aja. Tapi lihat, ada satu ciri, kalau kita benar menyembah Tuhan yang benar, maka satu, kita akan membawa orang dari tingkah langkahnya yang jahat kepada pertobatan. Tidak perlu banyak gereja. Itu hanya membuat perpecahan. Karena bicara organisasi. Tapi mari kita mengisi dan memberi makan roh kita. Kalau kamu kepala keluarga, kalau kita seorang leader, kalau kita seorang yang bekerja, punya komunitas, mari saling memberi makan roh kita satu dengan yang lain. Mengencourage setiap orang dan berkata, kamu berharga. Kamu disayang Tuhan. Saya mengasihimu. Saya terima kamu. No matter what, the past is the past. Gak perlu nengok-nengok lagi ke belakang. Ayo sama-sama gandengan tangan. Di sini dibilang apa? One Christ community. Cuman satu Tuhan yang kita sembah. Yang namanya Yesus. Angkat tangan bersama-sama. Jangan sampai ini menjadi tembok-tembok di mana orang takut. Kenapa? Aduh belum layak. Penyembahan yang sejati akan melahirkan pertobatan para pendosa. Makanya ini bengkel dan jangan pernah menutup tempat ini. Untuk setiap yang mau datang dan yang mau dibentuk, mau direparasi. Tetapi sebelum segala sesuatunya itu terbuka, Tuhan sedang siapkan Bapak Ibu Saudara sekalian.
saya untuk menghidupi kehidupan penyembahan kita. Saya selalu diingatkan Tuhan, setiap kali menyanyi, meninggikan nama Tuhan, saya selalu diingatkan, hei, kamu gak lebih baik dari perempuan itu. Kamu bawa apa hari ini? Saya cuma diem, iya ya, saya bawa apa ya Tuhan? Apa yang Tuhan senang bilang? Saya akan berikan kesaksian ini sebelum saya tutup. Anak saya itu yang pertama, kakaknya dia, itu udah mengalami penolakan sejak kecil dari ayahnya. Tapi saya bersyukur sampai ayahnya dipanggil Tuhan, rekonsiliasinya sudah terjadi. Dan waktu anak saya itu mengalami penolakan, dia udah mulai membuat dirinya itu benar-benar, dia rasa dirinya tuh nggak layak kan. Jadi dia udah mulai pasang tato dari umur berapa kali ya, 14 kali 13 tahun. Tato pertamanya, bukan pasang tato itu dosa ya, nggak ada hubungan ngomong dosa ya. Tapi kemarahan dia curahkan lewat sayatan tato. Tato pertamanya tulisannya I love mom. Jadi saya nggak bisa marah. Ini I love mom. Oh, oke. Ya. Dia kesel, udah nggak mau sekolah. Dia tanya ke saya, boleh mabok nggak? Ma, boleh mabok nggak? Saya bilang boleh. Tapi dalam rumah. Kenapa? Kalau di jalan kamu jatuh, saya nggak bisa ketemuin kamu. Dan kamu kan belum ada KTP. Nggak ketahuan rumah kamu di mana. Saya jawabnya gambling aja. Kenapa? Saya bingung. Ya ini beda-beda ya. Don't try this at home ya. Saya cuma kesaksian. Boleh tapi jangan dalam rumah. Dia beneran mabok. Dia beli minuman. Dia mabok sampai saya jam 10 pagi saya bangunin. Bangun. Sekolah gak sekolah? Dia gini. Mual. Pokoknya sampai singkat cerita dia bilang gini. Gak enak ternyata mabok ya. Dan dia hari itu ya udah jadi gak sekolah. Dia gak betah banget. Dia ke sekolahan di SMP. Disuruh pulang sama guru. Saya sampai kaget. Ngapa jam segini udah pulang? Kamu kabur? Enggak, disuruh pulang. Kenapa? Ketahuan saya bawa ular. Bukan ulet ya. Ular. Hah? Kan ular saya baik mah. Dia gak ganggu. Iya, ular sih mungkin gak ganggu. Tapi bentuknya aja udah bikin panik. Lihat cacing aja orang takut. Lihat ular. Jadi udah, oh oke. Akhirnya dia bilang gini, mas saya gak mau sekolah. Kemudian saya melihat ada jatuh mungkin. Oke ya, aman? Lanjut ya. Ya, saya bersyukur ya kalau ada hal-hal yang mengganggu. Ya. Dan waktu itu saya bilang begini, Noel kenapa gak mau sekolah? Gak mau. Kan dia udah merasa kayaknya gak layak. Saya gak bisa, saya gak mau. Singkat cerita, dia mulai nongkrong sama orang-orang di depan rumah. Rumah saya dulu di gang ya di Bandung. Kemudian dia masuk ke game online, kecanduan, bisa nggak pulang, nggak tidur, nggak makan. Sampai saya harus suruh adik saya antar makanan, bawa sabun, bawa anduk. Jadi dia itu mandinya di warnet. Zaman dulu, warnetnya zaman dulu tuh kan ketahuan banget umur saya berapa. Ya, di warnet. Udah mandi belum dia? Udah. Keramas nggak dia? Saya udah nggak berdaya karena ya udah dia merasa itu kayak rumahnya karena dia merasa konflik besar dengan ayahnya. Saya pikir-pikir ya, ini sampai kapan berakhirnya? Satu hari saya mendapati dia bangun tidur dengan banyak darah di sini. Saya tanya kenapa? Ternyata mimisan. Mimisannya udah parah banget. Dan dia itu ternyata punya hobi jeduk-jedukin kepala ke tembok. Jadi benar-benar sakit. Terus bisa bayangkan, ini tidak normal. Sakit. Ya, secara jiwanya sakit. Penuh penolakan. Dan dia rasa nggak layak.
Satu hari dia meronta-ronta di lantai, saya peluk, saya bilang, Noel, mama sayang, Noel. Stop please, mama sayang, jangan jedukin kepala tembok, mama sayang. Saya peluk-peluk. Singkat cerita, makin dewasa, kumat baik, kumat gitu ya. Saya melayani. Saya udah melayani lewat pujian, penyembahan. Keluarga saya semuanya nuding saya dengan enak kan. Karena mana Tuhan yang kamu sembah? Mana lu pelayanan? Lihat anak lo tuh. Saya cuma lihat Tuhan. Ya ampun. Terus masa stop pelayanan? Emang gimana ini maksudnya? Itu bukan sekali dua kali. Bukan orang yang saya nggak kenal. Orang yang saya kenal. Bahkan orang tua saya sempat berpikir, ngapain sih itu, urus dulu. Nggak usah kejauhan deh ngurus-ngurus orang. Hati saya nggak enak denger itu ya. Tetapi saya cuma bilang, Tuhan, saya hanya mengasihi dan ini yang memang saya punya. Singkat cerita, saya juga bergumul karena saya sebagai single parent, single mom, ngerawat anak pindah kiri pindah kanan, belum omongan orang dan lain-lain. Itu nggak mudah. Tapi justru di situ saya tahu. Makanya saya ngerti waktu perempuan ini datengin kaki Yesus dengan apa yang dia punya. Saya tahu rasanya. Karena saya ada di posisi yang saya tahu saya nggak layak banget untuk menatap wajahnya Yesus. Kakinya pun syukur. Tapi dari situ saya ditempa untuk masuk dalam penyembahan. Bukan dari apa kata orang. Tapi sungguh menyembah dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan hari ini saya mau saksikan yang namanya Noel itu. Dia tumbuh menjadi pribadi yang semakin hari baik, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Dia diberi talenta Tuhan. Dia jago sekali sketching wajah dan lukisan. Saya nggak tahu belajarnya dia dari mana. Dia bisa menggambar dengan sangat baik. Banyak yang mesen gambar. Ya, udah gitu. Dia suka sama binatang dari kecil. Yaitu ular aja dia pegang. Ya, dia sekarang ternakin dan memelihara yang namanya sugar glider. Ya, dari punya 2 ya. Sekarang kita udah punya 10, udah kayak teman safari sugar glider rumah saya. Kapan-kapan mampir deh. Anak kecil demen banget ke tempat saya. Karena mereka lihat ya dari kandang 1 sampai kandangnya udah nggak tahu ada berapa. Dari saya happy sampai saya kesel liatnya. Ya. Sampai saya bilang, ntar lagi itu yang garasi sebelah masukin semua ke sana ya. Saya udah bilang begitu. Tapi dia dengan telaten, ikut-ikut lomba. Dia udah mulai melihat. Saya tanya, kamu kok telaten banget sih? Jangan suruh sugar glider sama dia. Karena kelinci aja cuma berapa hari mati. Nggak bisa. Paham ya? Tapi dia, ya ampun. Sampai waktu satu sugar glider kami mati. Dia yang nangisnya sesungguhkan kayak kehilangan anak. Dan dia bikin video. Nah itu keunikan keluarga kami ya. Jadi masuk pakai lagu-lagu apa tuh, lagu yang dramatisir banget ya. Dan dia yang kesenangan, lumayan nih yang view banyak banget mah. Dia memanfaatkan situasi ya keadaannya. Ini zaman sekarang kan begitu ya. Nah saya bilang, wow. Mama saya bilang gini, wah dia sih udah berubah ya. Wah. Dia nyanyi, dia nyembah. Dan waktu dia ulang tahun di bulan Juli lalu, dia pegang saya, dia peluk, dia bilang gini, terima kasih ya Ma, karena tidak menyerah sama saya. Penyembah yang sejati bukan ditentukan karena kita lagi enak hati. Bahkan dari keadaan kita dihina, dianggap tidak layak, dianggap nggak mungkin, sia-sia yang kamu lakukan. Tapi kamu keep on going. Karena kamu tahu, Tuhan itu bukan melihat gesture, postur, cara, dan lain-lain. Tapi dia lihat kehancuran hati kita akan membuat setiap pujian itu hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan mampu memberkati, tidak hanya menginspirasi orang lain. Dan hari ini saya melihat sekali kisah yang sangat nyata dari kehidupan anak saya, Noel. Dia boleh benar-benar menghidupi kehidupan gagalnya versi manusia. Tetapi menghidupi kehidupan penyembahan yang sesungguhnya dari hidup yang dia miliki.
Nggak beda seperti perempuan tadi. Ingat-ingat hari ini. Sejauh ini kita dibawa. Penyembahan model apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Bukan dari apa yang kita, bukan dari kelebihan kita. Justru dia ingin menantang kita dari hal yang tidak layak. Apakah kamu mampu tetap setia menyembah Tuhan? Dalam kondisi kelaparan, dihina, disalah mengerti, ditinggalkan. Tetap gak berkata, aku tetap memuji Tuhan, Engkau baik dan Engkau luar biasa baik. Mari family di tempat ini. Keluar dari tempat ini. Selesai dari ibadah ini. Beri rangkulan pelukan satu sama lain dan bilang, aku terima kamu. You are my family. You are my family. Bukan cuma lip service. Kamu family. Kamu butuh apa? Banyak kita tuntut orang. Banyak orang hebat bicara di atas mimbar tanpa tahu kondisi orang itu seperti apa. Tanpa tahu sebelahnya lagi bergumul apa. Jangan-jangan gak punya ongkos pulang. Jangan-jangan udah gak makan 1 minggu. Orang yang tahu menyembah Tuhan, dia akan peka kepada sekelilingnya. Karena dia tahu bahwa Yesus pun suka yang seperti itu. Apa yang kamu lakukan kepadaku, kepada orang yang tidak mampu itu sama kamu lakukan kepada aku. Matius 25 katakan. Dan hari ini, kembalikan arti penyembahan. Bukan betapa hebatnya suara kita, bukan betapa hebatnya cara kita, tapi betapa hancurnya hidup kita yang kita bawa ke hadapan Tuhan dengan membawa satu. Karena tidak pernah ada yang satu Tuhan tinggal, tetap hancur. Dia tetap memberikan kita buluh yang patah terkulai, tidak pernah patah, dibuat patah habis. Sumbu yang pudar nyalanya, dia bilang gak mungkin langsung habis redup. Tetap ada satu api yang nyala. Apa itu? Detak jantung kita. Selama saudara masih berdetak, jantungmu masih berdetak. Di situ ada pengharapan. Di situ satu-satunya yang terbaik mungkin. Yang kamu punya dan kamu kembalikan kepada Tuhan. Waktu kamu udah tutup mata, gak ada lagi. Semuanya selesai. Tapi ini waktunya. Saya mungkin pernah dibilang ibu yang gagal. Saya pernah dikata-katai perempuan yang gagal. Saya mungkin pernah dikata-katai sebagai orang yang gak becus menghidupi kehidupan saya. Tetapi hari ini saya mau katakan, selama detak jantung saya ada, saya cuma bilang, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord. Gak ada yang bisa pisahkan saya. Dan hari ini kalau saudara mendengar saya bicara seperti ini di hadapan saudara, ini bukan orang yang hebat, ini bukan orang yang tidak pernah gagal, ini produk gagal yang Tuhan kembalikan menjadi bejananya yang luar biasa. Alabaster box, apa dalam hidupmu? Bawa kepada Tuhan dan bilang, cuman ini yang aku punya, tapi inilah penyembahan dan caraku menyembahmu, caraku mengasihimu. Dan supaya saudara tahu, Yesus itu bangga banget lihat caranya itu perempuan. Dia bilang apa? Kamu pernah gak bikin kayak begitu? Ini hebat, ini beda. Penyembahan kita harus sampai membuat Bapa berkata, kamu beda, ini orang beda, komunitas ini beda. Sebab dia tahu waktu dia menyembah, yang terbuka bukan keuangannya Tuhan, bukan. Tapi kebenaran, kemerdekaan yang membuat bahkan bangsa ini akan mengalami pemulihan total. Lewat lutut, lewat keberadaan kita, lewat air mata kita. Mari bersatu. Saya berdoa tempat ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang bukan secara rutin menyembah Tuhan. Tetapi dengan kehancuran demi kehancuran mulai masuk dan berani menatap wajah Tuhan. Dan melihat aku bersama-sama dengan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you. Aku bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Bersyukur untuk kebaikan karena Tuhan mengingatkan kami kembali tentang arti penyembahan. Bukan sekedar bernyanyi. Bukan sekedar melompat. Bukan sekedar terlihat baik dan indah di pandangan manusia. Tetapi yang melebihi dari segala sesuatu. Tuhan rindukan. Keseluruhan hidup kami menyembah Tuhan. Bahkan di bagian yang terburuk yang manusia katakan, oh itu udah stadium akhir, itu udah gak bisa ketolong, itu udah sesuatu yang menjijikkan, aib, menajiskan. Tapi justru itulah yang Tuhan nanti-nantikan untuk kami kembalikan kepadamu, untuk siap direparasi. Itulah penyembahan yang Tuhan mau. Mari kembalikan hati kami Tuhan, supaya kami melekat seperti perempuan ini. Menyadari kami nggak mampu tanpa Tuhan. Dan menyadari bahwa
Kami harus bersegera datang ke hadirat Tuhan. Supaya kami mengalami kembali pemulihan. Terima kasih untuk Lukas 7. Bahkan ada satu ayat di dalamnya yang mengingatkan kami waktu Engkau berkata, kalau ada 2 orang berhutang, yang satu contoh 1 juta dan satu 10.000, dan dua-duanya dibebaskan dari hutang, mana yang paling bahagia? Tentu yang 1 juta. Seperti itulah kondisi saya dan saudara. Waktu kamu diampuni dengan semua hal yang mungkin orang lain gak lihat. Tapi Tuhan bilang kamu bebas. No more sin. Itu penyembahan yang sejati. Terima kasih, aku bersyukur. Engkau melanjutkan pekerjaanmu di tempat ini, melalui tempat ini. Supaya makin hari nama Tuhan yang dikenal lewat komunitas ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.